Selamat datang di Deep Dive kita kali ini. Kita mau bahas analisis perilaku terapan atau ABA. Iya, Fokusnya berdasarkan sumber dari Susan Buchanan dan Mary Jane Weiss. Kedua teknik kunci nih buat bantu individu dengan autisme. Ada modeling sama Descriptive Trial Instruction, DTI. iya, betul. Dua teknik yang cukup fundamental ya dalam ABA. Nah, kita mau coba bongkar gimana sih belajar dari contoh itu bekerja, terus metode DTI yang terstruktur itu kayak apa. Plus, lurusin beberapa miskonsepsi umum ya. Oke, siap. Misi kita, paham inti alat ABA ini. Oke, mari kita mulai. Pertama, modeling. Ini kan konsepnya gampang dibayangin ya. Kayak kita belajar naik sepeda gitu, lihat orang lain dulu kan lebih enak. Iya, persis. Itu ide dasarnya. Memberikan contoh yang jelas buat ditiru. Gitu. Nah, dalam istilah ABA-nya, model ini itu stimulus anteseden. Sesuatu yang kita tunjukkan sebelum perilaku targetnya. Dan bentuknya sama persis. Oh, jadi sebelum perilaku yang diharapkan muncul, kita kasih contoh dulu ya. Iya, misalnya Anda bilang, lakukan ini, sambil tepuk tangan. Nah, tepukan tangan Anda itu modelnya. Jadi kayak bantuan visual langsung gitu. Oke. Jadi model itu semacam prompt atau bantuan. Dan ini bisa buat hal yang lebih rumit dong ya, nggak cuma tepuk tangan. Oh, jelas. Ini alat yang ampuh banget, termasuk buat ngajarin keterampilan sosial yang kompleks. Contohnya gimana tuh? Ya, bayangkan di kelas, teman sebaya itu bisa jadi model yang bagus banget. Nunjukin cara angkat tangan, atau beresin mainan, minta tolong. Sumber Anda juga nyebutin soal video modeling. Jadi anak nonton video orang lain lakuin sesuatu, terus niru. Ini juga efektif buat ngajarin main peran atau respon sosial. Wah, menarik. Nah, ini nih yang menurut saya paling seru dari sumbernya. Tujuannya itu katanya seringkali imitasi generalisata. Kedengarannya keren, tapi apa artinya ya? Itu krusial sekali. Imitasi generalisata itu kemampuan buat niru tindakan baru apa aja yang dia lihat tanpa perlu diajarin khusus satu persatu. Wow, jadi nggak terbatas pada apa yang diajarin di sesi itu aja. Betul, bayangin aja kayak punya kunci master buat belajar. Anak jadi bisa nyerap skill dari siapa aja, di mana aja. Ini lompatan besar ke arah belajar mandiri. Makanya penting banget ya di awal program ABA. Ya, makanya jadi pondasi. Tapi, ya butuh perhatian khusus ke motivasi sama reinforcement-nya. Soalnya, kan meniru itu belum tentu muncul alami buat semua anak dengan autisme. Ini capaian perkembangan yang berharga banget. Oke. Paham soal modeling. Nah, sekarang kita geser ke yang kesannya lebih, gimana ya, lebih diatur gitu. Discrete Trial Instruction atau DTI. Ini yang sering jadi perdebatan atau salah paham kan? Betul sekali. DTI ini metode ngajar yang sangat sistematis. Historisnya memang jadi inti ABA. Cara kerjanya gimana tuh? Gampangnya, dia mecah skill jadi langkah-langkah kecil. Pertama, ada instruksi atau arahan, namanya SD. Kedua, anak respons. Ketiga, ada konsekuensi atau umpan balik. Jelas banget alurnya. Sangat terstruktur ya. Kenapa struktur kayak gini dianggap cocok buat individu dengan autisme menurut sumber-sumber ini? Nah, kejelasannya itu yang bantu banyak anak buat paham apa yang diharapkan. Penelitian di sumber Anda juga nyebutin strategi kunci biar DTI efektif. Apa aja itu strateginya? Misalnya, errorless teaching, jadi meminimalkan kesalahan, biar anak nggak frustrasi. Terus, task interspersal, nyelingin tugas baru sama yang udah dikuasai, biar semangatnya kejaga. Sama, ya pastinya, pencatatan data yang teliti. Oke, data lagi ya. Tapi kan seperti Anda bilang tadi, ada mitos nih. Sumber kita nyebutin beberapa. Misalnya DTI itu dianggap robotik, terus repetitif. Nah, iya. Mari kita bahas ya. Soal repetitif, DTI modern itu justru pakai task interspersal tadi. Jadi targetnya dicampur-campur. Nggak itu-itu aja. Oke, jadi nggak monoton ya. Terus soal lambat? Nggak juga. Dengan teknik catat data yang efisien, kayak prop data, ngeceknya berkala aja, sesi bisa lebih cepat kok. Fokus ke pembelajarannya. Terus mitos soal generalisasi gimana? Katanya skill DTI susah dipakai di luar sesi. Wah, itu keliru banget. Justru generalisasi, pemakaian skill di dunia nyata, itu tujuan utamanya. Udah direncanain dari awal atau ya di tahap selanjutnya. Oke, jadi generalisasi itu tujuan akhir ya. Tapi kesan robotik atau anak nggak punya pilihan itu gimana? Saya bisa bayangin orang tua khawatir soal ini sih.
Itu kekhawatiran yang valid kalau lihat praktik DTI yang mungkin udah agak lama ya. Tapi DTI zaman sekarang, seperti di sumber Anda, itu justru menekankan banget pilihan anak. Pilihan dalam hal apa tuh? Milih hadiahnya, aktivitasnya, bahkan urutan tugasnya. Ini penting buat jaga motivasi. Soal robotik, struktur itu seringnya cuma kayak tangga di awal aja. Tujuannya kan bukan bikin robot, tapi justru memperluas kemampuan dan kreativitas anak. Banyak kok individu autisme yang kreatif banget. Dan yang paling penting lagi, Apa tuh? yang bikin DTI ini berhasil itu bukan cuma kurikulumnya, tapi peran si pengajar. Pengajar ABIA yang bagus itu kayak detektif perilaku. Detektif perilaku, maksudnya? Dia terus analisis data respon anak, lihat apa yang jalan, apa yang enggak, terus adaptasi. Nah, adaptabilitas cerdas inilah kuncinya, bukan kaku sama materi. Jadi kalau disimpulkan, modeling itu memanfaatkan cara alami kita belajar lewat observasi. Sementara DTI itu nawarin jalur terstruktur, tapi ternyata bisa sangat fleksibel ya di tangan pengajar yang tepat. Iya, betul. Keduanya itu alat penting dalam kotak perkakas ABA. Tujuannya sama aja. Bantu individu belajar skill baru secara efektif, terus bisa dipakai di kehidupan sehari-hari, bergerak dari struktur awal ke arah mandiri dan fleksibel. Lalu, apa artinya ini semua buat Anda yang mendengarkan? Dua pendekatan ini nunjukin betapa detailnya pemikiran di balik pengajaran yang efektif ya, terutama buat mereka yang mungkin butuh struktur lebih. Benar. Ini jadi bikin mikir juga sih sebenarnya dalam belajar kita sehari-hari sebagai orang dewasa sekalipun, seberapa banyak kita masih ngandelin modeling halus dari orang lain atau langkah-langkah terstruktur tanpa sadar ya, walau kita nggak nyebutnya ABA. Sesuatu untuk direnungkan mungkin.